Menurut kalian guys, terkait dengan pasangan atau asmara gimana? Kalau menurutku sih Om, kalau masalah pasangan Kenapa? sulit diungkapkan. Sulit. Soalnya selain kita punya pasangan itu, kita harus bisa mengerti dengan keadaan dia dan kemauan dia, Om. Dan wanita itu adalah seseorang atau sosok wanita yang sulit sangat dimengerti. Karena banyak maunya Om. Nanti maunya A, kita turutin A, maunya B lagi. Kita turutin B, maunya A lagi gitu. Jadi kalau masalah percintaan atau masalah pasangan itu, menurutku ya itu sulit sangat dimengerti. Iya, berarti notabene wanita itu adalah makhluk misterius ya. Iya, Kalau kalau dari Mas Nanang sendiri, Nah, berhubung gua belum berkeluarga ya, ini gua sekarang lagi deket sama beberapa cewek. oh gitu. Iya. banyak nih Om. Ya, Banyak nih Om. ini bukan playboy ya, bukan ya. Oh ya 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 ya. Bukan playboy ini. Betul. Jadi gini, kita kan inget ya kata-kata mutiara itu. Nabi Adam itu mati-matian ngangkat derajat wanita kan. Tapi wanita zaman sekarang dia malah menurunkan derajatnya sendiri kan. Nah makanya gua deket ke beberapa cewek itu bukan maksudnya gua playboy, bukan. Tapi gua mau cari karakter mana yang pas buat gua ajak untuk keluarga gitu. Masuk kelas Itu. kelas. Berarti prinsipnya Om ini cari yang tulus bukan yang mulus ya. Nah benar. Iya, iya. Kalau zaman sekarang ya Kelas. kayak nafsu bisa beli, ya kan? Bahaya ini. Nafsu ya. Ya nafsu bisa beli. Iya, iya. Cuman ini kan bukan tentang nafsu. Jadi orang berkeluarga itu ya bukan tentang kita tinggal bersama, bukan. Tapi orang berkeluarga itu tentang hidup bersama. Kalau menurut gua tapi ya itu. Terus berkeluarga itu kita itu gini, dimana kita pulang setelah kita lelah bekerja. Jadi cari tempat ternyaman setelah kita capek bekerja. Itu bukan masalah nafsunya atau tinggal bersamanya, bukan. Jadi kalau prinsip saya sih ya gimana caranya saya nemuin wanita yang benar-benar bisa hidup bersama, bukan tinggal bersama gitu. Iya, iya. Intinya wanita tersebut adalah rumah ya. Nah benar. Rumah untuk kita kaum laki-laki untuk pulang. Nah, Jadi kemanapun kita pergi, wanita yang tepat adalah nah rumahnya, ya itu tempat ternyaman. tempat ternyaman. Tetapi terkadang memang sosok wanita ini membuat usia laki-laki itu pendek katanya. Nah ya Benar nggak sih? sebagian besar banyak yang bilang begitu sih. Soalnya itu tadi, laki-laki kan kalau dari kecil itu kan sudah dimarahin ibunya, begitu besar dimarahin istrinya. Tapi itu kita juga tidak bisa menyalahkan 100% ke istri kita sih ya. Ya karena gini juga, di waktu kita kecil masih bayi itu memang yang menyusui kita ibu kita. Tapi di waktu kita sudah berkeluarga, itu yang menyusui kita itu iya istri kita. Mas, Iya. kamu udah tahu belum, Man? Udah. Bener gak? Ya benar. Iya. Makanya dia berani marahin suaminya. Karena lebih lama istrinya menyusui suami ketimbang ibu menyusui anak. Paling kalau ibu menyusui anak itu cuma 2 tahun kan. Lah istri bisa 7 sampai 10 tahun. Bahkan bisa 20 tahun. Umur hidup. Nah makanya itu. Taruhlah 20 tahun. Ibunya menyusui 7 tahun. Beda 13 tahun kan. Ya wajar kalau seorang istri marah-marah ke suami kan. Ya itu. Berarti ini ya, apa namanya, laki-laki itu seperti bayi ya. Nah bener. Tapi gini, terkait dengan laki-laki atau kita sendiri itu pada dasarnya otak kita kan memang tercipta secara logika kan, segala sesuatu dipikirkan dengan logika.
Kalau semisal melihat sesuatu yang berkaitan dengan benda atau hobi itu wajar dong. Ya wajar sih. Kayak misalnya ketika sudah menikah nanti ataupun ketika sudah menikah memiliki Hobi, hobi. Karena laki-laki butuh hiburan. butuh hiburan. Ketika dia lelah kan. Ketika yang hobi ya memang sih terkadang memang pro dan kontra ya menurut saya sih. Iya. Karena hobi laki-laki itu kan tak ternilai itu enggak. Iya. Daripada hobinya main perempuan, Benar. pilih mana? Ya nggak sih? Makanya ya bisa-bisa dan pandai-pandailah pasangan atau wanita kita untuk memahami hobi kita. Menyikapi suaminya. Terkadang memang berat sih, tapi ya gimana ya man? Ya karena sesungguhnya seperti kita seorang laki-laki itu tidak diciptakan untuk bahagia. Iya, benar. Kenapa itu? Karena seorang laki-laki diciptakan untuk bekerja. Oh. Makanya banyak kan yang bilang kalau laki-laki itu seperti tuyul, siang suruh bekerja, malam disusuin. Gitu. Bener gak? Iya. Iya. Aman sendiri gimana man? Ada itu nggak pengalaman dengan No comment. pengalaman dengan pasangan atau istri man? Ya betul sih Om, yang dibilang Om Nanang. Betul. Jadi siangnya kita kerja ya malamnya disusul. Pernah nggak itu punya pengalaman misalnya punya sesuatu terus aman mesti harus bikin cerita dulu ke pasangan gitu man? Pernah sih Om waktu pergi mancing ya Om. Oh mancing. Iya, karena aku hobinya mancing kalau di Mentawai Om. Jadi pergi mancing itu dari jam 4 pagi, itu pulangnya bisa sampai paginya lagi Om. Wah ya wajar Wajar. marah. Tapi kan namanya kita mancing kan Om, harus dapat ikan dulu baru pulang. Cuman, Terus ya kadang dia marah dulu Om. cara menyikapinya gimana man? Cara menyikapinya dikasih pengertian sih. Kan kalau misalnya kita pergi mancing terus nggak dapat, tentu kita usahain buat beli bensinnya balik modal. Jadi setelah modal kita balik baru kita pulang. Jadi kalau misalnya pancingannya lagi boncos ya kita usahain biar dapat lah, makanya pulangnya kadang telat. Oh, kamu berarti asli kamu mana sih man? Aku Mentawai Om. Oh Mentawai Sumbar, masuknya Sumatera Barat. Oh Tapi ya. dia pulaunya pulau sendiri Om, pisah dari Pulau Sumatera. Nyebrang dari Padang ya. Iya, nyebrang dari Padang. Oh, tapi masih bagian dari provinsi Sumatera Barat ya? Iya, Masih. Gubernurnya siapa coba sekarang? nggak tahu aku Om, udah lama di Jawa. Mas Tanang juga asli Sumatera ya Mas? Ya, Tanang? saya asli Sumatera di Lampung kalau saya. Oh, lahiran Lampung ya? Lampung Timur. Yang garam Cina. Bakar dalam kaca. Walau tidak kena yang penting bagi rata gitu loh. Di sana juga ini ya Mas Tanang banyak perkampungan nelayan ya nggak salah ya? Ada juga di daerah Kuala, di Muara Gading Mas. Ya. Oh, Lampungnya mana Mas Tanang? Lampung Oh, Timur. Lampung Timur. Oh, pesisir itu ya, pesisir. Itu yang terkenal kampung begal. Tapi Mas Tanang nggak ikut Nggak, bagian nggak. ya? Cuman itu tadi di setiap daerah pasti ada yang nakal kan. Ya. Ya semua itu kena imbasnya. Yang nggak ikut-ikutan ya kena imbasnya. Oh, gitu. Ya makanya daerah Lampung nyari kerja itu susah karena apa? Karena daerah Lampung udah terkenal ya begal, maling, rampok. Udah dicap jelek ya. Sebenarnya nggak semua itu kayak gitu. Om Nanang nggak begal, cuma garam Cina. Garam Cina. Rampes. Terus apa namanya? Sebagai laki-laki itu terkadang butuh waktu nggak untuk sendiri? Butuh sih Om. Butuh ya. Butuh. Ya kalau saya pribadi sih ya sebenarnya sama jawabannya. Ya tetap butuh waktu. Quality time ya. Ah, Me time. Itu
itu lebih ke me time. Di saat misalnya kita banyak masalah atau banyak pikiran, lebih bagus kita jauhin diri dari keluarga, dari teman, dari istri maupun gitu loh. Jadi kita khusus buat nyenengin diri kita sendiri. Tapi bahaya juga itu, Man. Iya sih, nggak pas juga. Bahaya. Kalau saya ya, Man, selama saya dekat sama beberapa cewek ini, tapi yang menurut saya ibaratnya pas buat saya cerita, ya saya ceritain ibaratnya masalah saya apa. Nah, kita nanti bisa cari solusi ke dia. Nah, solusi dia apa? Nanti kita coba. Nah, kalau pas, ya solusi kedepannya kita butuh ke dia. Gitu. Jadi harus ada minimal teman yang bisa dipercaya untuk bisa berbagi. Benar, benar. Tapi kalau temannya sakit juga ya sama. Ya, sama aja itu. Itu bukan dari obat, malah makin ini ya. Parah ya. Ya ibarat kata si bisu sama si tuli, si tuli. Bukan mengobati tapi makin sakit. Makin parah ya. Iya. Bukan mengobati tapi gimana ya? Tapi memang ya sih, kadang kita laki-laki butuh waktu untuk sendiri, bukan berarti kita menyerah pada keadaannya. Lebih tepatnya kita bersirahat sejenak untuk melanjutkan perjalanan setelah tenaga terisi gitu kan. Terkadang juga agak berat sih memang beban dari laki-laki karena penuh tekanan sana sini gitu. Nah, menurut kalian bagaimana sih cara menyikapi kehidupan yang penuh dengan tuntutan seperti ini gitu? Ya kalau saya pribadi sih ya, yang penting apa yang ada kita jalanin dengan happy. Jangan kita berpikir yang terlalu negatif lah ya. Intinya apa yang ada di depan mata kita, ya kita tuju itu aja. Nggak usah mecah pikiran. Yang satu kita kerjain, tapi pikiran kita kepecah kemana-mana. Itu malah tambah beban kita. Gitu. Kalau saya malah jadi nggak fokus ya. Jadi ada satu, ya udah kita tertuju satu aja. Nggak perlu kita pecah pikiran ke kanan, ke kiri, nggak perlu. Bercabang ya. Itu akhirnya nanti malah jadi tambah beban pikiran kita. Gitu. Aman sendiri gimana, Man? Kalau menurutku sih Om, di dalam perjalanan hidup itu ya yang selama ini ku jalani, ya sisi positifnya diambil, ya sisi negatifnya ya dibuang aja. Soalnya yang positif kan membuat kita berkembang, sisi negatifnya ya dibuang daripada buat penyakit diri sendiri. Iya benar sih, ya, memang terkadang kita sebagai laki-laki dituntut untuk bisa terus tetap perkasa diranjang, Tetap gentle lah ini. tetap gentle. Terkait dengan perkasa tadi, ya nggak munafik sih ya, memang kita butuh sandaran ya, butuh sandaran. Saat kita butuh sandaran itu belum tentu juga pasangan kita memahami. Nah itu sulit juga untuk kita bisa mendapatkan energi lagi ketika pasangan kita tidak dapat menyikapi bahwa kita nih butuh sandaran sebenarnya gitu. Keadaan-keadaan seperti itu yang membuat kita tuh kadang bingung juga, ini apa dan gimana sih gitu loh. Nah kalau menurut kalian tuh guys, cara menyikapinya itu gimana ya ketika kita butuh sandaran, terus kemudian kita butuh energi, vibes yang positif dari pasangan kita, tapi pasangan kita tuh ya namanya mood kan, kadang lagi swing, lagi dapet, kita nggak tahu kan tuh apa sih kiat-kiatnya gitu. Nah ini kan Aman yang sudah punya pasangan tetap kan, jadi coba Aman dulu yang Gimana, Man? jawab. Gimana ya Om jelasinnya? Kalau aku lagi butuh sandaran gitu, ya cerita terus terang sama pasangan. Itu aja sih Om. Nah kalau tadi yang dibilang
Mas Pujo ini, kalau pasangan kita nggak bisa menyikapi Iya. itu gimana? Maksudnya gini loh man, ketika kita butuh energi nih man, butuh energi yang positif supaya kita kan lagi jenuh nih, lagi bosen, lagi nggak semangat, kita butuh banget. Nah terus yang kita harapkan kan pasangan kita ya untuk bisa menyemangati kita kembali, mensupport, tapi nggak mendukung gitu man. Maksudnya kayak dia lagi moodnya nggak bagus, mungkin dia lagi bad mood lah, lagi bad mood. Nah terus aman tuh gimana cara menyikapinya gitu? Apakah marah-marah, apakah ngamuk-ngamuk atau pergi? Mabok gitu. Kalau itu jangan kayaknya Mas Anang. Iya. Bahaya itu. Moodnya baik. Moodnya baik. Tunggu moodnya baik berarti ya dipendem dulu. Berarti kamu bisa memendam sesuatu hal yang sangat besar ya. Iya, soalnya aku orangnya penyabar. Wah, Asik. keren kali bos. Soalnya sifat atau sisi baik laki-laki itu yang paling penting bagi untuk kaum Hawa ya. Kaum Hawa perhatiin itu dari kesabaran seorang laki-laki. Karena kalau misalnya laki-laki itu orangnya tidak sabaran itu bakal bahaya sih om. Cewek lagi hancur, terus kesabaran cowoknya juga setipis tisu, itu bakal hancur sih om hubungannya. Jadi ya untuk kalian kaum para Hawa ya, cari cowok yang sabar lah, penyabar. Karena orang atau cowok yang penyabar itu 1001 ya. Iya om. Jarang ditemukan ya. Barang langka ya. Barang langka. Antik nggak itu? Antik banget. Bisa dimuseumin ya. Kalau Mas Nanang gimana Mas Nanang? Ya kalau saya sih selama ini ya mungkin karena saya belum punya pasangan tetap ya. Jadi setiap saya lagi ada masalah itu satu nggak bisa nenangin saya, ya pindah ke yang satu. Nanti yang satu nggak bisa nenangin saya, ya pindah ke yang satu lagi. Gitu. Ya itu kan karena saya belum punya pasangan tetap. Mungkin nanti kalau sudah punya pasangan tetap terus pasangan saya itu tidak bisa menenangkan saya, ya saya nyari haluan lain, ibaratnya kayak main game, karaoke. Tuh. Berarti kalau Mas Nanang lagi karaoke itu berarti lagi butuh semangat ya? Iya benar. Enggak, kali itu enggak. Yang penting buat nahan sejenak dan nyari hiburan lain. Memang berat sih terkadang kita butuh vibe yang positif, tetapi pasangan kita tidak mendukung ya. Tetapi ya itu sih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan vibe positif tersebut ya. Salah satunya benar tadi Mas Nanang, karaoke ataupun cerita dengan teman-teman lawan jenis yang lain yang notabene bisa menimbulkan dan menghadirkan energi yang positif supaya kita bisa semangat lagi. Karena yang paling berat sih memang semangat ya, langkah pertama untuk terus maju gitu. Kesulitan bagian dari hidup, dan hidup ada kesulitan. Kesulitan yang paling berat di dalam hidup kalian guys itu apa sih kalau boleh tahu? Ada nggak hal yang paling sulit dalam hidup? Kejebak pinjol? Enggak, kalau itu enggak. Oh enggak. Atau Oke, aman dulu. Atau apa namanya? Kalau ditolak cewek kayaknya nggak sulit-sulit banget ya. Putus 1 tumbuh 1000 kan? Nggak ada duit yo. Oh nggak ada. Iya, nggak ada duit itu buat pusing. Beli rokok nggak ada. Aduh. Hidup apa ini? Hidup macam apa ini? Tai kayak. Rokok nggak ada, tai pun nggak ada. Itu Iya sih om, kalau aku itu om. nggak berarti hanya itu aja. Maksudnya nggak yang kayak
misalnya apa namanya di dijauhin sama teman apa atau Itu cukup aku dan Tuhan tahu. iya. Kalau Asik. kalau Mas Anang gimana? Ya kalau saya sih ya masalah materi itu emang utama. Nah kalau yang kedua tuh yang pernah saya alami itu paling sulit. Nah, pengalaman saya dulu kan pernah jadi driver ya. Oh iya ya. Nah, jadi saya driver itu lintas Jakarta, Medan, Aceh ya. Yang paling pahit itu waktu ada kendala di jalan. Oke. Uang jalan habis, Oke. kita mau minta tolong sama siapa? Ya paling mentok-mentoknya kita nunggu dari partai kita lewat. Itu pun sehari itu nggak mungkin lewat. Paling nggak 3-4 hari baru lewat. Baru kita bisa minta tolong. Partai kita itu ya rombongan ya atau tim kita ya. Iya tim. Berarti menunggu di sana. Iya di tengah jalan kita orang. Berapa lama itu? Ya bisa nyampe 4 hari. Nggak makan? Iya nggak makan. Paling cuman ya minum. Yang paling Om rasakan itu berapa lama? Ya dulu pernah sih nyampe 8 hari. 8 hari. Lumayan juga. Gak makan 8 hari Om. Iya ini cuman minum. Kan setiap kita mau berangkat pasti sedia aqua, kadang 2 dus gitu kan, aqua botol tuh 2 dus itu kan buat kesiapan. Ya palingnya cuman itu. Buat nahan lapar ya. Iya. Buat apa? Bohong-bohongin perut Bohongin lah ya. perut. Paling kalau misalkan kayak habis rokok bisa nyetop mobil kan, ibaratnya mobil muatan kayak truk gitu kan, sama-sama mobil muatan lah ya. Minta bagi rokok sebatang 2 batang. Itu yang paling pahit. Saya juga pernah punya pengalaman tentang kesulitan untuk mendapatkan pasangan saat itu. Kalau saat ini kan saya sudah punya. Iya. Saya pernah Mas Nanang Aman. Jadi dulu tuh saya pernah saya tuh kalau putus 1-2 bulan atau 3 bulan itu dapat mesti cari deketin Langsung dapat tembak. penggantinya. Iya dapat, tapi pernah suatu ketika saya mengalami kesendirian itu mungkin ada 2-3 tahun. Jadi hidup rasanya hampa banget. Seiring berjalannya waktu, akhirnya di situ saya baru mengerti bahwa Tuhan itu memberikan ruang kosong untuk saya menata hati setelah saya putus dari seseorang yang tadinya saya anggap itu dia mungkin ini yang terakhir, ternyata bukan. Seseorang yang dikirim Tuhan untuk saya belajar banyak darinya. Ya itulah pengalaman menurut saya sih sejauh ini yang berkesan dalam hidup saya. Terus ngomong-ngomong tentang pacaran atau pasangan wanita dan lain-lain, kalau boleh tahu Aman mantannya berapa sih? Tahu. Ada 14 man. Oh enggak lah Om. Banyak kan. 3, 2, 1. Perperan aja, transparan. Sebut satu aja lah Om. Oh 1. Yang paling nusuk ya. Yang paling nusuk itu pas pacaran SMA Om. Jadi kami kenalannya itu di PUBG online. Nah tak taunya setelah tanya-tanya rupanya kami satu pulau gitu loh Om, Mentawai. Cuman dia beda kecamatan. Jadi aku di Siberut Selatannya, dia di Siberut Utara. Nah kalau ke tempatnya itu harus naik kapal 6 jam lebih, naik kapal 6 jam. Jadi setelah kami pacaran itu, jadi aku itu buat ngunjungin dia itu naik kapal setiap liburnya itu libur raya, libur kenaikan kelas, libur bulan 12 pergi. Nah hingga pada saat akhirnya
itu aku kuliah kan Om. Kuliah di Jogja. Jadi setelah aku di Jogja ini, dia punya pacar baru di sana rupanya. Nah 2 minggu kemudian temannya nelpon, "Bang, masih pacaran sama si ini nggak?" "Iya, emang kenapa?" "Dia di sini udah pacaran loh," katanya. "Lah, kapan?" "Dari 2 minggu yang lalu," gitu. Diduakan berarti. Iya, diduain. "Lah kok bisa sih gitu?" Nah setelah aku telepon terus aku tanyain, dia baru mau jujur gitu. Nah dengan berat hati ya aku minta putus loh namanya. Ibaratnya kayak, ngapain dilanjutin kalau kamu sudah milih yang lain sebelum kita sudah gitu loh. Itu sih yang paling berat. Yang paling kimbe. So sweet. Iya iya iya. Kalau Mas Nanang gimana Mas Nanang? Kalau ngomongin mantan ya kalau mantan itu kalau saya tuh ya udah nggak bisa dihitung. Cuman ya kalau dulu kan belum ada niatan untuk terus ya, cuman pacaran itu. Jadi kayak seminggu sekali bisa ganti-ganti. Ngeri kali. Iya, tapi ada satu yang bener-bener saya udah pengen serius sama dia kan. Ya kita udah nentuin tanggal nikahnya, tapi ya Tuhan berkehendak lain. Jadi 4 hari sebelum kita nikah dia masuk rumah sakit. Nah masuk rumah sakit, memang sebelumnya dia udah sakit sih, cuman dia nggak berani ngomong ke saya, nggak ada cerita apa-apa ke saya, nggak. Nah di rumah sakit saya berdua nungguin sama ibunya dia kan. Di situ tak tanyain ibunya, "Bu, kok baru ini saya dengar dia kok sakitnya kayak gini, sakit apa?" Ya coba tanya ke dokter gitu kan. Nah dokternya jawab, "Kalau pasanganmu ini sakit ginjal," gitu kan. Cuman saya mikir, tapi kalau ginjal kok dia ngeluhnya di kepala. Nah akhirnya dokternya tak tanyain, "Sekarang gini dok, kita ngomong antara temen dan temen, bukan antara dokter dan pasien," gitu kan. Akhirnya dokternya ngomong, "Ini pasangan masnya ini kena leukemia, Kelainan darah ya. darah putih, jadi darah merah kemakan darah putih." Nah terus saya tanya, "Terus solusinya gimana?" "Ya harus transfusi darah," gitu kan. Terus saya cari, udah saya tanyain golongan darahnya apa, disampaikan kan, cari golongan darah O. Akhirnya saya ke PMI. Hari itu juga saya cuma dapat 2 kantong, nggak cukup kan. Akhirnya saya bingung. Saya ngabarin orang rumah, nyari tangga-tangga yang golongan darahnya sama O. Akhirnya ada sekitar 6 orang kan, 6 orang. Nah itu ya udah tak jemput, terus tak bawa lagi ke rumah sakit, dicek. Ada 2 orang yang HB-nya rendah, jadi nggak bisa diambil darahnya kan. Nah dari 4 orang itu kita orang dapat 3 kantong. Nah 3 kantong itu ditambah lagi yang dari PMI 2 kantong, nggak cukup juga. Nah habis itu saya akhirnya balik lagi ke PMI, pesan ke petugas PMI itu, "Nanti kalau ada golongan darah O tolong disimpan, saya lagi butuh banyak kan." Nah, akhirnya kita manfaatin darah yang udah ada kan. Nah pokoknya setelah itu dapat lagi saya dari PMI 3 lagi, udah buat nyambung kan, tetap nggak cukup. Nah setelah habis itu entah berapa hari itu habis 11 kantong, total 11 kantong. 11 kantong itu ya sebenarnya nggak cukup sih. Mungkin ya nggak cukupnya apa emang duluan dia dipanggil sama Tuhan apa mana nggak tahu. Ya terus sebelum dia meninggal dia nyuruh saya, "Mas tolong beliin sate." Padahal dia gak doyan sate. Nah saya ngomong sama ibunya, "Bu, kok dia minta sate padahal dia nggak makan sate?" "Ya udah beliin aja, mungkin dia lagi
pengen lihat apa, pengen nyium baunya sate gitu kan. Akhirnya saya turun dari rumah sakit, dari lantai atas itu turun kan, belum nyampe parkiran udah ditelepon sama ibunya kan. Tak kirain mau nambah pesanan apa kan. Nah ibunya bilang naik dulu bentar gitu kan. Udah akhirnya saya naik, ibunya yang tadinya di bangku itu dia udah di lantai. Kenapa itu? Nah, saya tanyain, kenapa Bu? Dia gak mau jawab. Terus akhirnya saya lihat pasien kan, pasangan saya itu udah nggak ada. Karena sakitnya sudah menggerogoti badannya. Mungkin itu. Ya dari situ, mungkin itulah pengalaman yang paling pahit ya. Pengalaman saya tentang pasangan. Itu benar-benar paling pahit, yang harusnya tinggal berapa hari saya udah seneng bahagia, itu malah jadi duka. Iya, agak sulit sih, agak berat juga memang. Soalnya itu tadi saya bilang bahwa orang yang dikirim Tuhan kepada kita itu terkadang bukan untuk menemani kita untuk sepanjang hidup, tetapi untuk dibuat sebagai pembelajaran hidup. Terkadang bukan berarti orang itu salah ya, tetapi kita pikir positifnya aja. Oh, kita bisa belajar dari wanita itu, dari kehidupannya, dari sifatnya, dari sikapnya sebelum kita dipertemukan dengan orang yang tepat. Ini udah malam kayaknya ya. Iya. Kita Udah lanjut. jam 2. Oh. Kita besok ketemu lagi di PSTM ya. Iya, di Apa PSM. itu? Podcast podcast singkat. podcast singkat tengah malam. Tengah malam. Podcast singkat tengah malam. Kita hadir insya Allah setiap hari ya. Setiap hari, ya. Setiap hari di jam-jam tengah malam, tentunya dengan tema-tema atau topik-topik obrolan yang menarik ya. Udah yuk, udah malam nih. Oke, kita ini Besok kerja tuh Mas Nanang? kerja. Ya Rodi. Ya intinya yang penting kita ada kegiatan. Ada kegiatan ya. Aman juga kerja kan besok? Oh, kerja siap. Semoga kita bertiga yang duduk di sini menjadi bagian dari orang yang sukses. Oke. Amin. Ya, cabut.